warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini gimana kabarnya? Baik. Masih semangat ya, ini berarti semangat. Oke, nanti tenang, nanti ada sedikit. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita mulainya dengan berdoa. Silakan Ketua Raka untuk memulai pembelajaran ya, dipimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pendidikan Pancasila, marilah kita berdoa. Kita ikut dari masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum itu, hari ini siapa yang tidak masuk? Ya. Berapa anak? Dua. Siapa saja? Nadia. Nadia sama dia. Yang Nadia sakit. Yang dia? Oke, dia nggak loyo ya. Mari ya. Apel ada ice breaking. Silakan berdiri semuanya. Oke, berdiri. Tangan di atas. Ayo yang Adam. Ayo Adam. Oke, dan siap ya. Aturannya ikuti ya. Gerakan yang ada di video. Tangannya ditutup ya. Ikuti gerakan yang ada di video. Oke, bisa lagi. Ayo, bagus. Dua, tiga. Yo. Let's go. Oh, ini kita. Oh, video ini ya. Oke, bisa mulai ya. Satu. Yang belakang nanti kena semacam. Satu, dua, tiga. Ayo, harus juri. Harus sama. Harus sama. Hitungannya, ayo. Kalau yang nggak sama berarti Lana nggak fokus ini ya. Oke. Ya nggak sama karena nggak fokus ini berarti. Oke, selanjutnya Bapak ingatkan lagi start ya, karena ini total belajar saja ya. Kita lagi kalau suatu hari kan kemarin sudah Bapak jelaskan ya, sama ya. Setiap pertemuan itu diperbarui. Tiap orang memiliki 3 nyawa bintang. Nanti yang aktif berpartisipasi, menjawab, ya kan? Harus ada aturannya, harus angkat tangan, ya. Jangan saling bersautan. Gua apa nggak tahu nih. Jadi angkat tangan duluan yang mana? Itu yang menjawab nanti dapat bintang, ya. Sama. Bintang tersebut bisa juga hilang kalau kalian melakukan pelanggaran, misalnya membuka HP tanpa guru, kemudian kami sendiri, kemudian bertengkar dengan temannya, berbicara kotor ya, sesuai aturan.
Yang kakinya naik tadi. Nah, masih ingat pertemuan kemarin? Kemarin kalian sudah belajar mengenai apa? Ada. Angkat tangan, ayo. Apa? Negara. Wilayah. Oke, mengenai wilayah. Silakan. Tuliskan nama. Ada lagi yang menambahkan? Teman kemarin sudah. Negara. Nih. Negara. Kurang tepat. NKRI. Oke, itu apa masnya namanya? Yuk. Iya, Najwa ini. Desain. Aduh. Bu, coba ngomong aku, Bu. Sudah ya. Pemerintah. Bu, pemerintah, Bu. Udah dijawab sama temanmu tadi ya. Sosialisasi pemerintahan. Nanti tenang, ada sesi lanjutnya lagi. Bu, pemerintahan, Bu. Iya, Bu, kekurangan. Nah, Bu Afel punya pertanyaan ini sebelum lanjut ke materi. Bentar. Tunggu Bu Afel. Sudah pertanyaannya. Apa yang kamu rasakan jika wilayah tempat tinggalmu ini tidak aman atau tidak terjaga? Ayo Mas. Belum selesai. Ya, tidak tahu. Berarti fokus ini Mas Nyaraka ini. Apa yang merasa? Oh, materi sampai lagi kan dulu. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Apa itu? Mas, Hilang, Mas, oke. Coba. Oke, turun dulu tangannya. Turun dulu tangannya. Itu nanti jangan di bawah tangan ya. Saya lihat siapa yang duluan. 1, 2, 3. Dulu. Lah, jangan. Bentar, lagi duluan ini sudah. Ayo. Kira-kira apa yang kamu rasakan jika wilayah tempat tinggalmu tidak aman atau tidak terjaga? Sedih. Oke. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Ayo turun dulu tangannya. Nih ya, jawabannya. Nah, ada di mana? Jawabnya apa? Itu tadi jawaban Jadi ketika lingkungan ya kalian ya itu terasa tidak aman ya tidak terjaga, maka yang terjadi apa? Kalian akan merasa cemas tadi, jadi tidak nyaman, bisa. Karena apa? Bisa jadi di lingkungan sekitar kalian ya tetangganya sering konflik atau mungkin rawan maling, sehingga yang tinggal di rumah itu bisa ganggu. Pertanyaan selanjutnya. Menurutmu apakah menjaga keutuhan wilayah NKRI hanya tugas pemerintah? Tidak. Kenapa? Kenapa? Kira-kira? Mengapa? Sebentar. Kenapa kok yang? Sebentar. Ya tidak tahu kenapa alasannya. Tidak tahu. Aku tuh. Karena Dua, ketiga. Ayo, lagi. 1, 2, 3. Soalnya yang laki-laki sampai ini yang cewek. Ayo gantian. Jadi sudah laki-laki. Oke, yang cewek coba. Yang cewek. Silakan. 1, 2, 3. Ada apa? Tadi sebelahnya Mbak. Siapa lagi? Tadi Azam tadi sempat menunjukkan. Ayo, apa lagi? Kira-kira kenapa Azam? Kok yang menjaga wilayah
saja. Siapa tadi yang jawab ini semua? Aku. Jangan bersautan. Jika kalian mengatakan, misalkan, ya, kita lebih dahulu ya apa jawabannya. Oke, dia tidak betul ya, Bu Afin, jawab aja langsung ya. Jadi memang benar tadi sudah ada yang menjawab. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keutuhan ya, tapi juga semua elemen termasuk rakyat, TNI, Polri, dan juga pemerintah. Tadi kan sama halnya sekitar tempat tinggal. Kalau tempat tinggalnya itu tidak nyaman, kan yang tinggal di rumah itu tadi menjadi terganggu. Sama masyarakat rakyat juga begitu. Ketika wilayah negaranya itu tidak aman, rawan konflik ya, maka rakyat juga akan bisa untuk meninggali negaranya. Nah, lebih lanjut yang akan kita pelajari pada ini berkaitan dengan upaya menjaga keutuhan wilayah. Nanti kita belajar juga mengenai pentingnya menjaga keutuhan wilayah. Lalu ada sikap yang harus dihindari dan sikap yang harus dikembangkan. Lalu ada beberapa upaya dalam menjaga keutuhan dan sikap menjaga keutuhan wilayah NKRI dengan terdekat. Nah, tujuan pembelajaran sendiri pada hari ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang harus dikembangkan dan yang dihindari dalam menjaga keutuhan wilayah. Lalu juga mengklasifikasikan sikap menjaga keutuhan wilayah NKRI ya di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan diharapkan kalian juga menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab dan saling menghargai selama kegiatan kelompok. Nah, Bu Afel punya kasus ini. Bisa kalian lihat ini kasus apa? Panas, usir kapal gila. Ini ada kapal kan? Kapal apa? Cina. Kenapa? Ada apa dengan kapal Cina? Masuk Mengambil ikan. mau berdagang laut Natuna. Angkat tangan, kenapa? Ada apa dengan kapal Cina? Karena melebihi wilayahnya. Berdagang. Karena melebihi wilayahnya. Ini betul, oke silakan. Lupa sudah pegang situ isi. Iya dan banget. Ada lagi yang menambahkan? Ya? Pintar. Nggak tahu. Kayak ada yang menambahkan lagi, nggak usah. Ayo gantian, yang sudah ya. Gak boleh menambah bintang sendiri, gue Farid. Gak boleh. Lebih tanya. Iya, nggak bu. Berarti kan? Oke. Jadi ada kapal negara Cina yang memasuki wilayah perairan Indonesia mengambil ikan, ya kan? Apakah ini termasuk pelanggaran? Ya. Pelanggaran. Nah, kira-kira ya dari kapal Cina ini yang masuk ke wilayah negara kita apakah membahayakan negara Indonesia? Ya. Bahaya. Kenapa kira-kira dia mau menjawab apa tangan? Apa? Aduh, ini Bu, ini Bu. Kurang tepat. Ini Bu. Ya sabar, ganti aja. Entar, Mas, kamu silakan tunjuk temanku yang perempuan. Ya enggak laki-laki semua. Aku. Jangan perempuan. Yang tadi belum berikan jawaban bisa. Mira mana Mira? Mira. Oke Mira, ayo. Kira-kira membayangkan kan? Kenapa kira-kira? Mengambil kawasan. Oke, saya itu berarti berusaha juga bisa melalui dia mengklaim wilayah yang ada di sekitar perairan. Oke. Sekarang sudah ya. Kira-kira apakah berupaya ini untuk menyelamatkan keutuhan wilayah ini? Perlu kan tentunya. Lah ini nanti yang akan kita bahas. Bahasanya penting sekali meskipun negara Indonesia sudah bersatu
wilayahnya, tapi tetap diperlukan upaya untuk menjaga kesatuan keutuhan wilayah. Perlu kalian tahu ya, upaya dalam menjaga keutuhan wilayah itu bisa dimulai dengan kecil, bisa dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian ke sekolah dan di lingkungan masyarakat. Untuk kecilnya di keluarga kalian seharusnya bisa menaati aturan yang ada dalam di keluarga tadi. Insinyur Soekarno pun pernah menjelaskan bahwasannya melawan penjajah itu lebih apa? Lebih baik. Lebih mudah. Ya, tapi videonya belum dibuka ini tadi. Silakan dibuka lagi di halaman 26. Tadi kan sudah ada tulisannya di awal. Ayo. Sempat 8 sudah bilang. Lebih mudah melawan penjajah daripada melawan bangsa sendiri. Oh, 21, sorry. 21 ya. Karena kalau melawan penjajah itu tidak merusak persaudaraan, tapi kalau melawan bangsa sendiri bisa merusak hubungan persaudaraan. Contohnya apa? Konflik antar suku sama-sama satu wilayah desa, tapi karena konflik suku bisa terpecah, ya. Nah ini pentingnya menjaga keutuhan wilayah. Kenapa sih kok penting, Bu? Yang pertama, tiap orang itu punya hak dan kewajiban dalam menjaga keutuhan wilayah. Ketika individu itu memahami hak dan kewajibannya mengenai keutuhan wilayahnya, maka bisa menciptakan kerjasama dan tercapainya ketertiban dan keamanan. Dan kedua, sebagai warga negara sudah kewajibannya untuk mencintai tanah air. Seorang yang mencintai tanah airnya, ya, justru akan menghindari konflik, menjaga persatuan dan menghargai adanya perbedaan. Selain itu, ya, pentingnya menjaga keutuhan supaya kedaulatan negara Indonesia itu bisa terjaga. Kemarin masih ingat kan? Kita belajar sama Bu Abi, Bu Anissa mengenai kedaulatan, ya kan? Kedaulatan itu masih ingat apa? Lupa. Ada yang masih ingat? Kedaulatan itu ya, ketika pemerintah tadi bisa mengelola rumah tangganya sendiri. Kalau ada negara ikut campur, itu berarti negaranya sudah tidak berdaya. Dan daerah itu jadi kunci utama dalam memperkuat persatuan wilayah NKRI. Kalau daerahnya tadi ya, itu masyarakatnya saling rukun, saling menghargai ya, maka akan memperkuat persatuan ya di negara Indonesia. Tapi kalau di daerahnya tadi itu saling konflik ya kan, musuh, maka akan melemahkan persatuan, khususnya bebas pada keutuhan wilayah. Karena juga tiap daerah kan pasti punya keberagaman suku, agama, ya kan, yang berbeda-beda. Ya. Nah ini, Bu Afel tekan lagi ya. Siapa tahu nih masuk dalam LKPD nanti, jadi kalian nggak bingung jawabnya. Menjaga keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab bersama, ya. Jadi nggak hanya pemerintah aja, nggak hanya TNI saja, semuanya bertanggung jawab. Oke, lanjut, kita akan pelajari sikap yang harus dihindari dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang pertama ada individualisme, sikap mementingkan diri sendiri, menutup diri. Ketika misalnya ada temannya yang kesulitan, acuh tak acuh. Itu contoh sederhananya sikap individualisme. Terus ada sukuisme, sikap yang mementingkan sukunya sendiri, menganggap sukunya lebih baik daripada suku lain. Oh, suku Jawa lebih unggul misalnya daripada suku Madura, ini nggak boleh ya. Terus ada etnosentrisme ini, menganggap budaya lebih baik daripada budaya bangsa lain. Ya. Ada fanatisme, sikap terlalu berlebihan menyukai
menghargai segala sesuatunya. Misal sederhananya, tahu kan Persebaya Arema? Nah, boleh menyukai sepak bola, tapi tidak boleh fanatik. Yang mana apa? Membela terlalu sampai tidak melihat menyukai terlalu itu terlalu berlebihan. sampai tawuran anarkis. Nah, betul. Dan yang terakhir ini, sikap yang harus dihindari ada ekstremisme, mengubah keadaan dengan segala cara menggunakan kekerasan. Contohnya tuh terorisme ya, radikalisme. Terus ini ada sikap yang harus dikembangkan. Yang pertama ada cinta tanah air. Ya, cinta sama air ini identiknya dengan nasionalisme. Merupakan kesadaran yang muncul dari hati ya, sanubari tiap masyarakat. Keinginan membangun negaranya menjadi lebih baik. Ayo masih apa ini namanya? Kakinya di atas. Wah, kurang Coba lagi. sekali. Ya, Mohon maaf ya. Diulangi man. Ya, contohnya apa? Cinta tanah air. Kalian menjaga wilayah tempat tinggal ya, terus ada memanfaatkan sumber daya alam itu kesejahteraan bersama. Terus yang terakhir ada mengikuti upacara bendera dengan hikmat. kurang. Kasar coba ya. Habis ini kita ganti. Aja belum ada bintang, Bu. Nah, kalau kalian diajak KPD coba lihat, mengikuti upacara itu masuk di rela berkorban. Nah, sebenarnya yang paling tepat ya mengikuti upacara dengan hikmat itu masuk ke dalam cinta tanah air. Karena apa? Sebagai bentuk penghormatan pada simbol negara dan penghormatan pada jasa para pahlawan. Jadi lebih masuk ke dalam cinta tanah air. Ada rela berkorban, ini tindakan ikhlas memberikan sesuatu yang kita miliki pada orang lain. Contohnya ketika ada bencana di Aceh, kan ada relawan-relawan kan yang membantu. Terus ada orang-orang yang berlomba-lomba tuh mengumpulkan sumbangan dari baju, makanan. Dan ini ada toleransi, sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Di sini kan saya ketahui bahasanya ada berbeda agama ya, betul apa tidak? Agama agama. Nah itu kan bentuknya ketika kalian bisa menyatu ya kan, saling kolaborasi, nah ini kan berarti kan menghargai perbedaan agama itu pada kelas kalian. Lalu ada kerjasama atau gotong royong, mengerjakan pekerjaan bersama-sama dalam satu waktu agar lebih cepat selesai. Misalnya gotong royong kerja bakti, gotong royong membersihkan lingkungan. Oke, biar kalian tidak diam saja, saya juga mau tes tadi ya berkaitan dengan sikap yang harus dihindari dan dikembangkan. Mari kita belajar sambil bermain. Jadi Bu Apel punya kartu sikap, namanya kartu sikap jaga NKRI. Jadi kita coba kembangkan. Tiap anak ya, nanti mendapatkan satu kartu. Tapi diingatkan dulu ya, kartunya jangan sampai rusak ya, karena akan digunakan untuk pembelajaran di kelas selanjutnya. Karena kemarin boleh. Johan boleh. Ya, jadi setiap anak nanti dapat satu kartu. Ya, tiap kartu itu berbeda isinya. Ada sikap yang harus dihindari, entah itu ekstremisme, individualisme dan lain-lain. Sama sikap yang harus dikembangkan, ada cinta tanah air, toleransi, ya segala macamnya. Nanti ibu suruh kalian ya masing-masing ketika sudah dapat kartu mengambil secara acak dari kantong ini, satu persatu maju. Oke. Terus yang kau ngapain? Maju, pertama ke depan membacakan kartu apa yang dia dapatkan. Contoh, misal Bu Apel di sini dapat kartu cinta tanah air, mengikuti upacara bendera di sekolah dengan hikmat. Kira-kira masuk sikap yang harus dihindari.
Allah betul. Jangan kita. Oke deh. Yo ngomongannya. Bu, tangannya jalan semua, Bu. Ini semua, Bu. Bu. Adam jangan boleh. Bu, jangan. Api, Bu. Ayo duduk dulu. Kawinnya siapa tadi? Oh, Iza. Kalau kemarin selalu dari depan, nggak usah mau dari belakang. Tunggu temannya dapat semua kartunya ya. Tidak Boleh melihat LPD kalau misalnya. Ayo ambil satu-satu. Apa itu dapat? Ya, satu anak. Ayo. Ombak itu takut. Nggak apa-apa. Ini jangan. Berdiri. Tantem. Yang semua dapat. Bu, cukur Bu. Enggak, jadi Ayo dulu ya. Nanti dulu. Gantian nanti. lagi banyak apa betul Pak? Tulisannya bawa. Menolak beri kamu. Aku dapat balik gue. Kakak berarti kan. Duduk dulu. Ikuti aturan yang ada. Oke, dulu ikuti aturan yang ada. Oke, saya mau dari belakang. Kalau bisa dari depan. Ayo silakan banyak. Mengular ya, berarti kan dua fair. Mengular majunya, oke? Oke, silakan maju. Dibaca gini, Tanyakan dulu. Oke, dibaca. Ayo lainnya dibacakan. Oke, perhatikan temennya ini. Ayo, silakan. Tidak mengganggu semuanya. Lebih banyak masuk dalam apa itu? Oleh langsung berarti masuk ke? Kan harus dikembangkan. Oke, betul. Selanjutnya, bacakan judul sama tulisannya ya. Masuk mana kira-kira? Hindari pembakaran. Nanti siapa yang menang? Selanjutnya, Mas. Mas, bagus. Dibacakan itu. Ya.
Oke, betul. Ayo lanjutnya, Mas, monggo Mas. Woi, jadi minum bu. Woi, jadi toilet. Nanti tunggu. Woi, jangan HP. Tunggu semuanya. Buku bangun, tak semua ya. Ayo nanti bilangnya kekurangan budaya sendiri. Ayo dibaca dulu nanti. Sama isinya apa? Aku lebih gampang. Oke. Males bu, katanya males. Lanjutnya. Orang ini kok mati. Masukkan aja. Nah, betul. Ayo lanjutnya. Dokter kan enggak. Jiwa ini. Dibaca dulu. Baca ini. Semua apa? Ayo. Di depan. Iya. Supaya selanjutnya. Hadap ke depan. Hadap ya kan? Dulu nanti saya kurangi loh ya. Yang keras. Silakan aja apa itu tadi gambarnya? Pembeli pasti sama. Oke betul. Lanjutnya ya. Bacakan dulu kata-kata. Dokumennya apa? Sebuah mas, sikap mementingkan sendiri. Jul. Oke, Itu dia loh kak. Itu ya loh. Walau. ini berasa masuk mana? Oke, betul. Ayo lanjut. Mana itunya? Itu tadi. Tadi mana? Apa? Masuk mana? Ah, betul. Listrik di sana. Ayo Masuk mana kira-kira? Ayo selanjutnya. Masuk mana? Lucu Sudah masuk mana? Mana kira-kira? Oke. Ada suara dulu ya, belakang yang terakhir. Astaga. ulangi dong bilangnya. Gak perlu, gak Iya, Mas, pada satu kali. Oke, berarti sekarang karena jamnya sudah masuk sholat ya. Silakan pada sholat dulu, nanti berlanjut di jam berikutnya. Oke? Oke, Bapak lanjut ya pembelajarannya. Oke, kita lanjut lagi pembelajarannya ya. Tadi sempat terjadi kegiatan sholat dan istirahat. Nah, tadi kan sudah selesai kita bermain tebak kartu sikap jaga NKRI, ya kan? Sudah saya lihat tadi hampir semuanya itu sudah bagus dan bisa membedakan
antara sikap yang harus dihindari sama sikap yang harus dikembangkan. Nah, ini untuk materi yang terakhir. Jadi, beberapa upaya untuk menjaga keutuhan nilai NKRI-nya itu ada 4 ini. Yang pertama melalui pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Nah, yang sedang sekarang kita lakukan ini kan belajar mapel Pancasila, ya kan? Kenapa? Nanti kalau dilanjutkan lagi, bintangnya kan ada nyawa 3 bintang per anak, ya. Jadi nanti tunggu apa lanjut ya. Jadi ada beberapa upaya ini untuk menjaga keutuhan wilayah. Yang pertama melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seperti yang sedang saat ini kita pelajari, ya kan, melalui mapel pendidikan Pancasila itu kita diajari bagaimana mencintai tanah air, kemudian nasionalisme. Oke, segera ya kembali. Nasionalisme, ya kan, salah satunya. Oke. Kemudian kedua ada pengembangan infrastruktur. Silakan. Ada pengembangan infrastruktur. Jadi di daerah-daerah yang terpencil seperti Papua, ya, Kalimantan, ya, daerah terpencil itu infrastrukturnya, ya, segera. Infrastrukturnya itu harus ditingkatkan supaya apa? Mereka tidak timbul kecemburuan. Wah, di Jawa kok infrastrukturnya lebih baik daripada Papua. Kalau misal timbul kecemburuan, jadi kalau sampai muncul kecemburuan sosial, itu bisa memunculkan konflik. Karena apa? Beranggapan pemerintah tidak ingin melihat daerah-daerah terpencil, ya kan, tidak diupgrade infrastrukturnya. Jadi mereka bisa ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Jadi menunjukkan makanya perlu pengembangan infrastruktur. Lalu yang ketiga, penegakan hukum. Jadi hukum harus ditegakkan dengan adil tanpa memandang sara, suku, agama, ras, dan jadi ini ya, nah, itulah. Dan yang terakhir, perlu juga peran TNI dan perempuan. Jadi selain masyarakat, ya, perlu juga ini ya untuk diperkuat lagi peran TNI dan Polri. Itu ya